Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Iqmal di IS Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organ reproduksi pada laki-laki. Tapi sebelum itu saya ingatkan agar kalian like, subscribe, dan share video ini agar kalian dapat mendapatkan info-info terbaru seputar dari channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Sekarang kita menuju ke organ reproduksi pada laki-laki. Nah, untuk organ reproduksi pada laki-laki ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah alat kelamin bagian luar. Apa saja itu? Yang pertama adalah penis, yang kedua adalah skrotum. Kemudian alat kelamin bagian dalam. Putih, 1 testis, 2 epididymis, 3 kelenjar koper, kelenjar prostat, saluran ejakulasi, vesikula seminalis, kandung kemih, vas deferens, dan yang terakhir adalah uretra. Sekarang kita menuju ke struktur organ reproduksi pada laki-laki. Jika kita gambarkan, maka struktur organ reproduksi pada laki-laki ini modelnya seperti ini. Bagian ini adalah penis. Kemudian bagian ini skrotum. Bagian ini adalah epididymis. Yang ini adalah testis. Kemudian vas deferens, kelenjar koper, kelenjar prostat, vesikula seminalis. Saluran ejakulasi, kandung kemih, yang ini adalah uretra. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalian harus mengetahui
nama pada bagian-bagian struktur organ reproduksi pada laki-laki ini. Karena biasanya ada soal berbentuk gambar, kemudian kalian diminta untuk memberi nama pada bagian-bagian organ ini. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian daripada organ reproduksi pada laki-laki, kita menuju ke fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, penis. Penis ini sebagai alat kopulasi atau alat senggama. Pada penis terdapat banyak pembuluh darah, sehingga ketika terjadi yang namanya rangsangan, penis ini akan mengalami yang namanya ereksi. Ereksi adalah bertambahnya ukuran penis dari keadaan sebelumnya. Jadi pada saat terjadi ereksi, maka penis akan dengan mudah berpenetrasi ke dalam vagina pada saat terjadi yang namanya senggama. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Nah, skrotum ini berbentuk kantung, di mana dia membungkus dua buah testis yang ada di dalamnya. Berfungsi untuk menjaga suhu yang sesuai untuk produksi sperma. Jadi kita ketahui suhu lingkungan itu berubah-ubah, kadang dingin, kadang panas. Nah, pada saat cuaca dingin, skrotum ini akan mengerut. Pada saat cuaca sedang panas, skrotum ini akan meregang kembali. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh bagaimana skrotum berupaya untuk menjaga suhu yang sesuai untuk produksi sperma. Suhu optimum untuk produksi sperma adalah 33,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh kita. Kemudian testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi tepatnya pada tubulus seminiferus di dalam testis itu tempat berlangsungnya produksi sperma atau biasa dikenal dengan spermatogenesis. Kemudian juga menghasilkan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini adalah hormon yang berperan di dalam proses spermatogenesis atau pembentukan sperma dan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder ya pada laki-laki. Kemudian epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Jadi setelah sperma dibentuk di dalam testis, kemudian sperma itu akan ditampung sementara pada epididymis. Sperma akan melalui yang namanya proses pematangan. Selanjutnya adalah kelenjar Koper. Kelenjar Koper ini memproduksi cairan yang bersifat basah. Jadi kita ketahui ada asam, basah, dan netral ya. Apa tujuan dari kelenjar Koper memproduksi cairan yang bersifat basah untuk sperma? Kita ketahui bahwa jalan yang dilalui oleh sperma sama dengan jalan yang dilalui oleh urin, yaitu pada uretra. Nah, sementara urin itu bersifat asam. Kalau bersifat asam, maka harus dinetralisir dulu. Karena sperma itu tidak dapat bertahan pada lingkungan yang asam, sehingga cairan yang basah ini yang kemudian akan menetralisir uretra dari sifat-sifat asam tersebut. Selanjutnya kelenjar prostat. Untuk kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan pada sperma. Jadi cairan hasil produksi dari kelenjar prostat ini akan ditambahkan pada sperma. Selanjutnya saluran ejakulasi. Jadi saluran ejakulasi ini merupakan pertemuan antara vas deferens dan vesicula seminalis. Jadi setelah sperma itu dimatangkan pada epididymis,
kemudian akan diejakulasikan melalui vas deferens, kemudian setelah itu akan melalui saluran ejakulasi. Selanjutnya vesicula seminalis. Fungsinya untuk memproduksi air mani. Air mani ini sifatnya kental, kemudian lengket. Selanjutnya, fungsi dari vesicula seminalis yang kedua adalah memberi energi bagi sperma. Vesicula seminalis ini menghasilkan gula yang tinggi berbentuk fruktosa. Jadi fruktosa ini yang merupakan makanan bagi sperma. Kita ketahui bahwa pada saat sperma akan menuju sel telur, itu membutuhkan energi yang banyak. Kita harus mendapatkan makanan yang cukup. Vesicula seminalis inilah yang memproduksi fruktosa sebagai makanan bagi sperma ini. Kemudian kandung kemih. Fungsinya untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kalian dapat menahan urin itu karena kita mempunyai yang namanya kandung kemih. Tapi jangan menahan urinnya berlama-lama ya, karena nanti menjadi penyakit. Kemudian vas deferens. Fungsinya menghubungkan epididymis dan saluran ejakulasi. Jadi pada saat sperma telah matang, pada epididymis, kemudian akan diejakulasikan, maka saluran yang pertama dilalui adalah vas deferens. Kemudian uretra, fungsinya sebagai saluran yang dilalui oleh sperma dan urin. Sperma dan urin yang keluar dari tubuh itu melewati uretra. Sekarang, apa saja hormon reproduksi pada laki-laki? Yang pertama adalah hormon LH atau luteinizing hormone. Kemudian hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Kemudian yang ketiga adalah hormon testosteron. Apa fungsi dari ketiga hormon ini? Yang pertama hormon LH atau luteinizing hormone. Fungsinya adalah merangsang sel Leydig yang terdapat dalam testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Ada sel khusus yang bernama sel Leydig di dalam testis ini, itu berperan dalam menghasilkan hormon testosteron. Sel Leydig ini akan mudah dalam menghasilkan hormon testosteron apabila hormon luteinizing ini mencukupi. Kemudian hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Apa fungsinya? Yaitu merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein. Apa fungsi dari ABP ini? Androgen binding protein atau ABP berfungsi untuk melindungi, menunjang, dan memberi makan benih sperma hingga menjadi sperma yang matang. Pada saat sperma itu dimatangkan di epididymis, maka hormon ABP inilah yang akan melindungi, menunjang, dan memberi makan pada benih-benih sperma tersebut supaya tumbuh menjadi matang. Sekarang yang ketiga, hormon testosteron. Fungsinya yang pertama mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki. Jadi kita ketahui pada saat seorang anak laki-laki masuk pada masa pubertas, maka fungsi alat kelaminnya akan mulai kelihatan, yaitu dengan berlangsungnya proses spermatogenesis di dalamnya. Kemudian
Fungsi yang kedua mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Apa saja ciri-ciri kelamin sekunder? Itu yang pertama adalah tumbuhnya rambut pada daerah tertentu. Kemudian meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat di dalam kulit. Jadi tumbuhnya rambut ini bisa jambang, kumis, kemudian rambut pada kemaluan, ya, pada ketiak. Bahkan ada pada bagian dada. Kemudian meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat dalam kulit. Nah, untuk peningkatan aktivitas kelenjar minyak ini bisa menimbulkan jerawat, sehingga pada saat seorang anak laki-laki masuk masa pubertas, biasanya muncul jerawat. Kemudian peningkatan keringat dalam kulit, sehingga menimbulkan yang namanya bau badan. Suara yang lebih besar, jadi pada saat masuk masa pubertas, suara anak laki-laki itu menjadi lebih besar, otot yang lebih kuat, dan dada yang lebih bidang. Sekarang kita masuk ke spermatogenesis. Spermatogenesis ini berlangsung pada tubulus seminiferus di dalam testis. Pada dinding-dinding tubulus seminiferus ini terdapat yang namanya sel induk sperma atau spermatogonium. Sel induk sperma ini bersifat diploid atau kromosomnya berpasangan. Sel induk sperma atau spermatogonium ini membelah secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Jadi karena dia membelah secara mitosis, kromosomnya diploid. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1, membentuk 2 buah spermatosit sekunder. Ini meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1 ini telah mulai heteroduksi kromosomnya dari diploid menjadi haploid. Tiap-tiap spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk 4 buah sel spermatid yang bersifat haploid. Tiap-tiap dari sel spermatid ini kemudian berdiferensiasi membentuk 4 buah sel sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Sel sperma yang dibentuk ini sifatnya haploid. Jadi untuk proses spermatogenesis seperti ini, ya, mulai dari spermatogonium itu diploid, membelah secara mitosis, membentuk spermatosit primer.
yang masih bersifat diploid. Dan spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1, kromosomnya tereduksi, membentuk spermatosit sekunder, ya, 2 buah yang bersifat haploid. Tiap-tiap spermatosit sekunder ini kemudian mengalami lagi pembelahan meiosis 2, ya, membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Kemudian 4 buah spermatid ini berdiferensiasi membentuk 4 buah sel sperma yang haploid. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah tumbuhnya sel menjadi sebuah struktur dan fungsi tertentu sehingga terbentuk kepala, leher, badan, dan ekor. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.